saudara nih lihat ya, yang saya pegang lucu banget. Ini nggak tegang pakainya. Makanya nih, di depan nih di sini juga kita bisa lihat di dalam ini ada anabul-anabul ya. Anabulnya tapi ada di dalam sini. Lucu-lucu banget semuanya karena Edwin dan juga saudara, pagi hari ini kita kedatangan tonton dari Gawe Keramik. Halo, ada siapa aja nih? Silakan diperkenalkan. Aku Ivana. Saya Chris. Kita dari Gawe Keramik. Oke, Kak Ivana sendiri berarti sebagai founder? Iya. Kak Chris juga? Ya. Oke, di sini menarik banget ya nih ya. Okta katanya mau langsung buat nih. Oh boleh. Chris, mungkin sambil kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya. Tutor ya, ya sambil ngobrol-ngobrol. Ini kita mau bikin, kalau bahannya segini berarti bisa bikin apa nih? Bisa bikin mangkok, bisa bikin cup, terserah. Oh, bebas. bisa Kenapa ya, sampai buat mangkok malah ya, Kak. ya? Oke, Kak Ivana nih, aku mau tanya nih sama Kak Ivana. Lebih lanjut soal bahan-bahan Kakaknya dasar mau dulu nih. bikin Kita kan mangkok pasti atau harus gelas? tahu soal bahan-bahan yang kita pakai. Mangkok. Tapi Jadi, di dalam bahan-bahan ini kita bisa itu sebenarnya tekan-tekan sesimpel dulu. tanah liat aja atau ada campuran Biasanya dari tengahnya dulu. Ini kebetulan Kita pelan-pelan karena supaya udah banyak yang balance. dijual di pasaran. Jadi untuk nanti tanah tebal liat siap tipisnya pun pakai. kita bikin Marketplace pun juga sama. bisa ditemukan. Jadi bisa langsung dipakai aja, nggak usah ditambah-tambahin apa-apa. Mungkin kalau kering bisa ditambahin air. Biasanya tuh kalau mau ditambahin sesuatu itu biasanya untuk efek-efek pas bakaran aja gitu. Oke, berarti memang tanah liat ini udah sangat banyak dijual di pasaran? Iya, iya. Oke, nah sesuai dengan tadi yang Kak Ivana bilang, udah banyak berseliweran di luar sana, udah banyak yang jual. Berarti peminatnya juga banyak nih? Lumayan. Nah, kalau untuk Gawe Keramik ini sendiri, peminatnya untuk datang ke workshop dan untuk buat barang-barang lucu ini, itu berapa banyak sih Kak orang-orangnya selama ini dari awal pembuatan? Kita kebetulan sudah mulai dari 2021 dan selama ini sih sudah cukup banyak ya yang datang bikin kue ya. untuk murid-muridnya. Oke, jadi piring deh. Apa namanya, sebulan mungkin bisa sekitar 80 orang gitu di studio kami gitu. Oke, nah mungkin boleh gak nih untuk dikasih lihat nih Kak, dikasih lihat mungkin ke saudara semua di rumah, bentuk-bentuknya apa aja nih Kak, dan yang paling favorit dari para yang teman-teman yang ikut workshop tuh yang mana sih? Kebetulan di tempat kami ini kebanyakan pesertanya itu usia sekolah ya. Oke. Jadi kebanyakan banyak yang suka dengan bentuk-bentuk seperti ini, karakter-karakter, binatang. Ini juga cukup banyak dinikmati. Ini wadahnya wadah serbaguna pokoknya. Iya. Kebanyakan bikinnya cup sama kalau nggak piring-piring seperti ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat nih, Okta hari ini mau buat apa nih? Mau sama bikin Kak Chris mangkok, tapi kenapa jadinya kayak lagi ngadon cireng ya? Cirengnya gede juga ternyata ya, agak ya. susah by the way, Edwin ya. Kenapa? Apakah emang teknik pakai tangan dipincing gini emang lebih sulit kah, Kak Chris? Sebenarnya tidak sulit, hanya kita gimana caranya supaya menjaga ketebalannya sama. Dan kini harus pelan-pelan supaya tadi tebalnya bisa balance gitu Oh Kak. gitu. Nah ini kan ada yang dipincing, ada juga yang pakai alat ya. Nah itu bedanya apa sih? Ada berapa teknik sebetulnya untuk bikin keramik ini? Yang kita tahu itu banyakan ada dua, namanya ini hand building, yang ini namanya wheel throwing. Untuk hand building sendiri ada 3 teknik, namanya pinching, slabbing, dan coiling. Yang sekarang dilakukan ini pinching. Untuk wheel throwing sendiri bedanya dengan hand building ini adalah dia menggunakan mesin. Jadi lebih perlu lebih fokus, lebih presisi aja. Oke. Mempengaruhi hasilnya nggak sih sebenarnya? Iya, untuk hand building hasilnya akan lebih natural. Ada seperti di Kak Okta ini, ada bekas-bekas tangannya juga. Kalau di wheel throwing hasilnya akan lebih halus seperti ini dan bentuknya akan selalu bulat. Jadi kalau misalnya Kakak Okta mau bikin piring seperti ini atau seperti ini biasanya kita hand building. Oke, nah berarti kalau yang di sana namanya apa Kak? Wheel throwing. Wheel throwing. Nah, wheel throwing di sini kan kita kalau lihat di media sosial tuh banyak yang pakai kaki. Iya. Ini pakai kaki juga? Ini kontrolnya bisa pakai kaki, tapi kebetulan kita sudah elektrik, jadi nggak perlu diganti lagi. Tadi kan mau bikin jadi kita cuma setting pertama, abis itu tinggal dibentuk aja. membulat. Oh, jadi tadi dilebarin kita tinggal bentuk. Iya. Nah, oke. Okta nih kalau dilihat nih kalau dilihat dari yang membuat tuh lagi seru ya. Kayak main plastisin tuh kayak zaman. Plastisin, tapi deg-degan juga pressure ya. Iya, karena tuh lihat deh. Dia kayak ternyata ada gurat-guratnya gitu nih, tapi nggak apa-apa ya kalau misalnya
agak-agak pecah-pecah gini? Nanti bisa ditutup dengan sponge. Oke. Jadi nanti sponsnya untuk ngalusin gitu. Ini Itu apa mangkoknya kok kecil banget? Itu kayaknya Indomie sebungkus nggak cukup nih. ini juga kecil, ngapain? Ini buat sambal ceritanya. Baik, oke, no pressure ya. Nah, No pressure. No pressure. Kak Okta lagi. Nah kan jadi salah mengenal kan. Kak Ivana di sini mau nanya nih terkait dengan tadi kan banyak anak-anak sekolah yang ikutan nih. Sebenarnya apa sih yang pengen Kak Ivana tanamkan ketika sedang mengajar workshop di Gawe Keramik ini? Pesan apa yang pengen diselipkan sebenarnya? Atau pembuatan buat-buat aja yang penting lucu atau gimana? Oh enggak sih sebenarnya kebanyakan yang aku tekanin ke murid-murid aku itu adalah satu, sabar pastinya. Kedua, being gentle gitu. Sama ketiga itu trust the process. Karena namanya sudah masuk ke oven tuh kita kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi gitu. Kadang-kadang mungkin hasilnya nggak sesuai dengan harapan atau mungkin retak. Nah itu biasanya sudah aku ngomongin dari awal, kalau kayak gini bisa retak loh, kayak gini bisa gini loh gitu. Jadi kita lebih belajar untuk menghargai proses. Oke, jadi step by step ya. Dan enjoy the proses aja. Wah, nah ini kan tadi tuh udah dibilang ada guratan-guratan, sekarang udah lagi dirapihin gitu ya prosesnya. Kak Ivana, kalau untuk bahan dasar dari tanah liat ini sendiri sebenarnya apa yang membuat tanah liat itu jadi bagus atau jadi layak untuk dijadikan produk nantinya? Untuk sebenarnya material tanah liat yang biasa digunakan tuh ada 3 kebanyakan ya. Itu ada earthenware, stoneware, dan porselen. Oke. Nah ini tergantung sih kita mau berkaryanya mediumnya apa. Misalnya kayak kita kalau misalnya mau buat untuk pot tanaman kita bisa pakai earthenware. Kalau kita mau buat untuk makanan kita bisa pakai stoneware dan porselen. Nah ini yang membedakan sebenarnya adalah jenis tanahnya kan berbeda ya. Jadi tuh yang earthenware itu pori-porinya lebih besar daripada stoneware dan porselen. Jadi dia cenderung lebih rapuh. Makanya dia cocoknya untuk tanaman dan dekorasi yang tidak digunakan untuk wadah makanan. Jadi sementara untuk stoneware dan porselen boleh untuk makanan. Berarti yang sekarang lagi dibuat sama Okta dan Kak Kris nih apa nih? Jenis tanahnya? Stoneware, white stoneware aku pakainya. Stoneware. Ini untuk jadi buat utensils juga masih aman ya? Jadi aku sengaja pilih untuk white stoneware karena kan kebanyakan murid aku kan usia sekolah. Jadi mereka suka warna-warna yang cerah gitu kan ya. Jadi aku pakainya white stoneware biar nanti warnanya lebih keluar. Oke, iya seru ya, ternyata ada anak-anak juga ya berarti ikut di workshopnya. Nah, Kak Ivana sama Kak Kris, dari usia berapa bagusnya? Karena kan ini kayaknya ada manfaatnya ya, jadi lebih konsen gitu untuk bisa mulai main-main keramik. Terus kalau dilihat sekarang antusiasme masyarakat untuk bikin-bikin kayak gini tuh kayak gimana sih sekarang? Dibanding pas aku belajar dulu sih udah jauh lebih berkembang ya, udah banyak sekali dan exposure-nya juga lumayan tinggi karena sosial media juga sih juga waktu itu kan sempat pandemi, orang-orang kan juga pengen nyari kegiatan gitu kan ya. Jadi lumayan animonya lumayan tinggi, udah lumayan naik gitu. Nah, kebetulan belakangan ini tuh kebanyakan marketnya itu demand-nya tuh pengen belajar buat matcha bowl. Jadi ikutin matcha trend. Jadi aku banyak juga yang risetnya belajar. Juga banyak ya. Nah, habis ini kita mau warna-warnain bener ya Kak? Iya. Nah, karena tadi udah harus belajar sabar, ini harus belajar kreativitas juga Okta abis ini. Aduh, pressure banget ya segmen kali ini. Oke, tapi nanti saudara tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, Edwin dan juga saudara udah jadi. Reci ya. Bisa kelihatan gak nih? Tapi kalau dari dalamnya mungkin boleh dikasih lihat nih ke saudara semua nih. Oke, nah tapi dalamnya udah ada burungnya. Tapi ini dibantuin. Kok kayak tidak mungkin ya saya membuat seindah ini. Oke, saya mau tanya ke Mas Kris. Mas Kris, ini kan tadi dikatakan ada atau boleh dari usia anak-anak bahkan ya main atau buat keramik ini. Nah, ada nggak sih pengalaman yang lucu, yang seru, apalagi kalau anak-anak gitu? Misalnya lagi main, aku nggak bisa gitu. Nah, itu gimana tuh cara supaya meyakinkan bahwa ayo lanjutin? Oh, kalau anak-anak sih biasa kreativitasnya cukup tinggi ya. Jadi ya mereka senang bikin, terutama bentuk-bentuk yang mereka suka main. Jadi misalnya mereka bikin stick PS dan seterusnya, mereka lebih familiar dengan barang yang mereka suka mainkan. Nah tadi mungkin ada tantangan sendiri karena tidak terbiasa menggunakan bikin dengan tanah, jadi ya kita bantuin tuh supaya jadi hasil yang dia mau biasanya. Oke, berarti tapi kalau ke workshopnya itu pasti didampingi ya sama pelatihnya? Iya. Coachnya.
Kayak olahraga ya. Oke. Nah, biasanya yang paling menarik atau yang paling apa ya? Orang penasaran bikin itu apa sih? Yang teknik yang mana ataupun juga mau bikin mangkok atau bikin apa? Belakangan banyakan yang tadi aku bilang mau belajar bikin macabol. Jadi banyakan wheel throwing sih. Kalau anak-anak biasanya bikinnya piring atau enggak cup gitu. Dan kadang kita pakai cetakan. Iya. Oh, ada Seperti cetakan yang juga. ini, itu kita tinggal cetak lalu kita bentuk sedikit. Jadi udah bentuknya kelinci gitu. Ada template-nya. Ada template. Oke. Nah, berarti manfaat apa yang bisa didapatkan untuk mereka yang bikin keramik atau tanah liat ini? Tentunya belajar melatih kesabaran, juga apa namanya mengekspresikan kreativitas, juga bagus untuk mental health juga sih tentunya gitu. Karena ini ada calming effect juga. Iya sih bener, jadi ini ya, nih Edwin juga kalem banget ya. Diem banget ya. Jadi diem. Ya saya kalau diem tuh antara jadi radang, emang lagi sakit, kalau nggak lagi buat ini, berarti ini salah satu yang bisa bikin saya diem nih saudara nih jadinya ya. Nah tapi Kak Ivana, Kak Kris tadi disebutkan tentang kelasnya ini memang dibuka untuk umum. Semua orang bisa ikutan, semua usia bisa ikutan. Nah di dalam kelasnya ini nanti paket-paketnya dapat apa aja sih mereka? Di tempat kami ada 2 pilihan kelas, itu yang hand building, satu lagi yang wheel throwing. Untuk yang hand building ini, dua-duanya sih kita semuanya udah all in ya, termasuk dengan bakaran, dengan paintingnya juga sudah termasuk, material dan lain-lainnya juga sudah termasuk. Jadi tinggal datang bawa ide mau kira-kira mau buat apa, kita tinggal arahkan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Oke. Ya berarti tinggal bawa diri doang ya? Iya. Bawa diri ya, sama warna-warnanya kayak gini juga semua disiapin ya? Udah. Oke, ini emang warnanya tipis-tipis gini Kak? Boleh ditambahin lagi. Oh, jadi Nanti tergantung pas dia selera. dibakar, dia pas dibakar akan lebih bright, saturasinya akan meningkat. Oh, oke. Nah, nih Kak, kalau ini berarti kan tadi disebut ada 3 bahan nih. Berarti bahan porselen sama bahan sebelumnya apa yang kita lagi pakai? Stoneware. Stoneware-nya bisa dibuat buat langsung nanti abis dibakar bisa langsung dipakai buat makan atau ada proses polishnya lagi atau gimana sih Kak? Jadi ini setelah ini barangnya akan kami keringkan sekitar 1 minggu. Habis itu baru bisa kita bakar. Jadi bakarnya kebetulan ada 2 tahap. Ada bakar biskuit. Terus nanti barangnya kita glasir, baru kita bakar lagi. Baru nanti akan mengkilap seperti ini. Tuh, baru bisa digunakan untuk makanan. Ini berarti food safety Kak? Iya. Wah ini walaupun warna-warnanya banyak, food safety nih saudara ya. Jadi memang bisa dipakai untuk makan, untuk pokoknya semualah ya bisa serbaguna. Iya. Nah Kak Ivana, Kak Kris, ini terkait dengan sampah-sampah dari keramik-keramik ini. Pastinya kan juga ada lah ya sisa-sisa gitu. Nah tapi ada gak sih dari gawe keramik sendiri upaya untuk kembali mendaur ulang, upcycle atau mungkin recycle dari sampah-sampah keramik, sampah-sampah tanah liat ini? Nah, salah satu keunggulannya material ini adalah kalaupun dia sudah keras, kalau kita belum bakar, dia bisa kita daur ulang menjadi tanah liat lagi. Jadi tinggal kita tambahin air, terus kita adon lagi, nanti bisa digunakan lagi untuk membuat yang lain. Jadi sebenarnya bisa dibilang waste-nya minim. Kak Kris, biasanya kalau untuk produk yang paling bisa digunakan untuk dari para tanah-tanah ini dan dari keramik-keramik sisa-sisa ini, biasa dibentuknya apa? Kalau udah dicampur-campur warna nih misalkan, itu apa? Bisa digunakan ditetralkan nggak sih? lagi atau enggak? Oke, ya tadi yang seperti udah dibilang, selama dia belum dibakar, itu kita masih bisa create ulang. Jadi balik lagi, nggak suka nih piringnya, ya udah kita hancurkan, lalu kita bikin lagi adonan dari awal tadi, lalu kita bentuk ulang. Bahkan ketika udah diwarnain? Iya bisa. Ya. Warnanya ini karena water base, dia bisa dihapus. Oke. Dengan spons gitu bisa dihapus gitu. Jadi tanahnya bisa putih lagi. Oh, bisa balik jadi kayak gini lagi? Iya bisa gitu lagi. Prosesnya gimana Kak? Jadi misalnya nih tanahnya udah kering gitu ya, tinggal kita kasih air aja, kita let it soak gitu beberapa hari. Nanti pas udah lembek kita keringkan, kita jemur. Nanti pas udah agak seperti ini baru kita adon lagi, nanti baru bisa dipakai lagi gitu. Oke, nah sekarang kita mau lihat lagi nih, kita intipin nih, kita kasih pressure ke Okta yang lagi buat. Seru sendiri ya? Seru sendiri. Ini lagi buat apa nih? Lagi Burungnya biru ngewarnain nih. tadi. oke. Jadi dia ceritanya lagi ada di apa nih, langit kali ya, langit-langit California gitu kan, orange kan, agak-agak orange.
Gitu. Ya. Tapi agak susah ya ngewarnainnya ternyata tuh. Bener. Jadi Dan kalau piring ini tadi aku misalkan di kuas di sebelah sini tuh dia kayak melewat gitu. Nah mungkin ada teknik gak nih? Ada jurus-jurus supaya dia nggak melewat gitu, gimana Kak Kris mungkin? Jadi biasanya memang kalau kita baru bentuk itu masih lembek. Nah makanya tadi kita biasanya tunggu beberapa waktu supaya dia lebih kuat gitu. Kalau untuk yang dari hand building ini berapa lama? Biasanya sih bisa mungkin sekitar 5 menitan gitu ya. Terus kalau mau tidak ada bekas kuasnya, ini disapuinnya halus-halus gitu. Terus di load materialnya agak banyak. Oke. Gitu, jadi ya lebih opacity-nya lebih tinggi gitu. Oke. Lebih vivid ya. Oke. Nah kalau untuk pasarnya sendiri, Kak Ivana dan juga Kak Kris, makin banyak gak nih? Makin kesini makin banyak atau sebenarnya ada pasang surut, pasang tinggi? Tapi kalau yang aku lihat sih makin rame ya. Iya. Gimana Kak? Iya, untuk kebetulan belakangan ini karena adanya Maca Trend, jadi lebih banyak sih yang tertarik untuk belajar. Nah, ada sosial medianya nggak nih Gawe Keramik? Ada dong, bisa dicek di website kami di www.gaweceramics.com, bisa juga di Instagram kami di @gaweceramics. Nah, yang penting juga nih Edwin dan juga saudara, berapa sih biayanya kalau saya mau bikin? Kali datang nih gitu. Mehong nggak sih? Apa mursi deh? Untuk kelas hand building, untuk anak di bawah 10 tahun kita di 350.000 per sesi. Untuk di atas 10 tahun dan dewasa itu 400.000 per sesi. Untuk wheel throwing 500.000 per sesi. Itu udah dapat semuanya tadi yang Kak Ivana dan Kak Kris sebutkan ya. Oke. Okta tertarik? Nggak bawa diri. Oke, kalau saya pengen lanjut. Jangan ntar aja. Studionya di mana sih? Di perumahan Puri Indah. Oh, di perumahan studio rumahan. Jakarta Barat ya? Iya, di Jakarta Barat, iya. Oke, nah ini kalau misalnya udah jadi seperti ini, tinggal ditunggu apa aja nih berarti? Tinggal nanti kita keringkan selama seminggu, nanti baru akan melewati proses pembakaran 2 kali. Jadi nanti misalnya Kak Okta datang ke studio kami, itu dari selesai berkarya itu akan ada jeda waktu 4 minggu untuk proses pembakaran itu, gitu. Nanti selama 4 minggu barangnya bisa diambil atau dikirim. Gitu. Oke, jadi memang belajar sabar tuh kunci ya? Benar, 4 minggu soalnya keburu lupa. Emang pernah bikin ya? Kayak yang saya buat ulat bukan burung gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman dari Gawe Keramik, Kak Ivana dan juga Kak Kris sudah main-main di Sapa Indonesia Air Pekan. Itu udah jadi apa ini? Wah, ini udah jadi setengahnya. Abis ini membuat dan yin dan yang supaya lebih sabar lagi menghadapi masalah-masalah setelah ini. Ini bisa jadi pembelajaran kita ya Okta ya. Nah, oke, ntar kita sambil lihat-lihat juga koleksi-koleksi keramik yang lain karena lucu banget tiba-tiba ada Totoro di sini. Oke, nah Edwin mau bikin apa lagi? Udah? Kita bikin lagi abis ini, tapi kita mau pamit dulu pada saudara semua. Terima kasih saudara telah bersama dengan kami di Sapa Indonesia Pagi Akhir Pekan. Saya Edwin Chan. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.